Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriatunisa, NIM 3419058 dari kelas Fikih Dakwah C, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Pekalongan. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang membangun masyarakat berperadaban. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian masyarakat madani. Istilah masyarakat madani sesungguhnya merupakan terjemahan dari kosakata bahasa Arab Mujtama al-Madani. Secara epistemologis, istilah yang disebut terakhir memiliki dua arti. Yang pertama yaitu masyarakat kota, karena madani adalah turunan dari kata Arab Madinah yang berarti kota. Yang kedua yaitu masyarakat yang berperadaban, karena madani adalah juga derivasi dari kata tamadun atau madaniyah yang berarti peradaban. Majid mengemukakan bahwa masyarakat madani dapat diartikan sebagai sebuah masyarakat berperadaban yang memiliki kebebasan untuk merefleksikan kreativitas dan dinamikanya secara egaliter dan kompetitif menuju cita kehidupan yang telah disepakati bersama-sama serta diatur oleh norma hukum yang kuat lepas dari pengaruh kelompok atau kekuatan orang tertentu. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani adalah masyarakat yang dimana menunjung tinggi nilai-nilai peradaban, mengutamakan keadilan bersama, etika dan moral maupun tertib hukum. Yang kedua yaitu karakteristik masyarakat madani. Ubaidillah dan Abdul Rozak mengemukakan ada beberapa karakteristik masyarakat madani. Yang satu, wilayah publik yang bebas adalah ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Pada ruang publik yang bebaslah individu dalam posisinya yang setara mampu melakukan transaksi-transaksi wacana dan praktis politik tanpa mengalami distorsi dan kekhawatiran. Yang kedua yaitu demokrasi, merupakan suatu entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani di mana dalam menjalani kehidupan warga negara memiliki kebebasan penuh untuk meyakinkan aktivitas kesehariannya termasuk berinteraksi dengan lingkungannya. Yang ketiga yaitu toleransi, merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dikemukakan oleh orang lain. Yang keempat, pluralisme, merupakan suatu prasyarat penegakan masyarakat madani. Maka pluralisme harus dipahami secara menegak dengan menciptakan sebuah tata cara kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Konsep pluralisme ini merupakan prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani. Pluralisme menurutnya adalah pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaan. Bahkan pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan umat Islam, antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengembangan. Yang kelima yaitu keadilan sosial, merupakan keadilan yang menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencangkup seluruh aspek kehidupan. Yang ketiga yaitu meneguhkan pluralisme dan multikulturalisme menuju masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat terbaik yang memiliki kemandirian aktivitas warga masyarakatnya yang berkembang sesuai dengan potensi budaya, adat istiadat, dan agama, dengan mewujudkan dan memperlakukan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, persamaan, penegak hukum, jaminan kesejahteraan, kebebasan, kemajemukan, pluralisme, dan perlindungan terhadap kaum minoritas. Dari pengertian tersebut bisa dipahami bahwa masyarakat madani adalah masyarakat mandiri dan bertanggung jawab, masyarakat yang berkembang dari rakyat dan untuk rakyat itu sendiri. Masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya
dan hidup dalam demokrasi dengan berbagai perbedaan kelompok, etnis, ras, suku, budaya, agama sebagai wujud masyarakat multikulturalisme. Dengan demikian, masyarakat madani merupakan suatu masyarakat ideal yang dicita-citakan dan akan diwujudkan di bumi Indonesia yang masyarakatnya sangat plural, senada dengan hal yang di atas. Ali Mashan Musa menegaskan bahwa masyarakat madani pada prinsipnya memiliki makna ganda, yaitu demokrasi, transparansi, toleransi, potensi, aspirasi, motivasi, partisipasi, konsistensi, komparasi, koordinasi, simplikasi, sinkronisasi, integrasi, emansipasi, dan hak asasi. Di antara prinsip-prinsip tersebut yang paling dominan adalah masyarakat yang demokratis, sebab masyarakat madani bisa berkembang hanya dalam iklim yang demokratis. Yang keempat yaitu prinsip dasar pendidikan Islam dalam pelaksanaannya dalam membangun masyarakat madani. Tujuan pendidikan dalam kerangka membangun masyarakat madani seharusnya dirancang agar para peserta didik nanti secara kreatif mampu mengkonstruksi nilai moral dan teori iptek yang fungsional bagi masalah hidupnya sendiri, bukan pengalaman di masa lalu. Sehingga mengusung nilai-nilai demokrasi dalam pendidik sangat penting, karena tidak ada suatu sistem nilai, teori, pembelajaran, dan evaluasi yang berlaku di semua zaman dan bagi semua masyarakat. Di dalam pendidikan Islam ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam membangun masyarakat madani, yaitu tauhid dan syura. Tauhid adalah sebuah paradigma kebebasan. Persoalan pendidikan merupakan persoalan yang masih memerlukan klarifikasi atau penjelasan teoritis, sehingga perang pendidikan Islam banyak berkaitan dengan konsep yang dipergunakan. Demikian pula dengan gagasan masyarakat madani dalam dunia pendidikan. Masyarakat madani merupakan masyarakat yang menempatkan persamaan sebagai pemandu penyelenggaraan pendidikan, juga dapat berarti sebagai pembebasan pendidikan dan manusia yang terlibat di dalamnya di struktur dan sistem perundangan yang menempatkan manusia sebagai komponen. Bahkan yang berarti pembebasan manusia dari ketergantungan atas realitas objektif yang sering menghambat manusia dalam mengembangkan diri untuk mencapai kualitas hidup di luar parameter material. Yang kelima yaitu membangun masyarakat hukum beradab dengan pendidikan integral berbasis agama. Sistem kehidupan manusia sekarang ini yang telah multi-kompleks dimensional berdampak baik buruknya kehidupan manusia itu sendiri. Di sisi lain berdampak positif terhadap kemajuan kehidupan, tetapi di sisi lain juga berdampak pada merosotnya peradaban manusia. Manusia yang sebenarnya adalah khalifah unggul dan nomor satu di antara makhluk lain, menjadi makhluk yang hina dan terjelak di antara makhluk lainnya. Hal tersebut terjadi karena manusia dibekali akal untuk berpikir dan mencari ilmu pengetahuan untuk mempermudah hidupnya di dunia ini, sedangkan makhluk ciptakan Tuhan yang lain tidak dibekali akal untuk berpikir. Masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang tidak hanya berilmu dan teknologi tinggi, tetapi dalam kehidupannya menunjung tinggi nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan juga nilai-nilai ajaran agama yang diwujudkan dalam bentuk sikap tingkah laku yang mencerminkan ketaatan akan hukum yang berlaku. Hal yang menjadi masalah dalam pendidikan sekarang ini adalah menyatunya nilai-nilai di atas, sehingga manusia yang dihasilkan dari pendidikan sekarang ini adalah manusia yang cerdas tetapi cenderung untuk melanggar hukum. Pendidikan integral merupakan pendidikan yang memandang ilmu pengetahuan sebagai bagian dari ilmu pengetahuan yang lainnya serta agama. Jadi, ilmu pengetahuan yang satu tidak dapat dipisahkan atau dilepaskan dari kaitan dengan ilmu pengetahuan yang lainnya termasuk agama. Penyatu integral
ilmu pengetahuan melalui pendidikan inilah merupakan cara untuk membentuk manusia yang beradab sehingga selamat dunia dan akhirat. Masyarakat yang beradab bertingkah laku sesuai dengan tata aturan hukum yang berlaku. Masyarakat yang beradab akan menggunakan ilmu pengetahuannya dan agama untuk kemajuan hidupnya. Masyarakat yang beradab merupakan suatu hasil dari rangkaian sistem yang panjang dan saling terkait dengan pendidikan yang integral yang berbasis agama. Masyarakat yang beradab menjadi tujuan negara hukum yang sebenarnya, yaitu bukan hanya selamat dari hukum dunia, tetapi juga selamat dari hukum akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.